Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, sejak lama dikenal sebagai sentra perikanan air tawar, sumber mata air yang masih relatif bebas dari polusi, serta mengalir sepanjang tahun, diyakini sebagai faktor kunci suksesnya daerah ini menjadi sentra budidaya perikanan darat. Salah satu profil petani ialah Pak Yusuf, yang sudah puluhan tahun bergelut di bidang budidaya ikan gurame. Khusus untuk komoditi gurame, Desa Pabuaran ini terkenal sebagai area pemijahan yang memijahkan ikan gurame lalu membesarkan hingga ukuran tertentu sebelum dibeli oleh petani perbesaran dari daerah lain. Proses pemijahan gurame akan menghasilkan telur-telur yang disimpan di sarang yang telah disiapkan sebelumnya. Telur-telur ini kemudian dipindahkan ke dalam jolang khusus untuk penetasan sambil dipisahkan antara telur yang baik dan yang jelek. Proses ini dilakukan dengan hati-hati dan ketekunan yang tinggi. Ada kalanya telur gurame ini menjadi komoditi jual beli pula. Maka kegiatan ini juga dilakukan sambil menaksir jumlah dan kondisi telur yang kelak akan menentukan harga jual telur. Setelah semua telur yang bagus dipindahkan, maka jolang ini pun ditutup dan tinggal menunggu beberapa hari hingga saatnya untuk menetas. Telur gurame yang sudah menetas didiamkan lagi hingga beberapa hari. Pada masa ini, bayi ikan tidak perlu diberi makan karena masih menyimpan cadangan makanan. Hingga bayi ikan dapat berenang sempurna, tidak berputar-putar lagi, maka bayi-bayi ikan pun sudah siap untuk dipindahkan ke kolam terpal. Kolam terpal merupakan media yang lazim digunakan untuk perbesaran ikan tahap dini. Kolam seperti ini dapat dibangun dengan modal yang relatif kecil, dengan pondasi tonggak bambu, dengan dinding penahan dari anyaman bambu, dan sebagai bahan utama ialah terpal plastik yang banyak dijual di pasaran. Dengan pembuatan unit-unit kolam terpal kecil ini, memudahkan para petani untuk melakukan tahapan-tahapan budidaya. Ikan-ikan relatif mudah dikontrol, diberi pakan, dan dikendalikan keadaan airnya. Pengairan harus disiapkan dengan baik, mengingat berbagai variabel air seperti suhu, keasaman, dan kebersihan sangat menentukan tumbuh kembang anak ikan gurame pada masa awal pertumbuhannya ini. Ketika kolam terpal telah siap, hasil dari pengondisian beberapa hari sebelumnya, maka bayi-bayi ikan dari jolang penetasan pun dipindahkan ke dalam kolam terpal dengan hati-hati. Daun pisang kering digunakan sebagai tempat untuk berteduh untuk ikan. Pada masa awal pertumbuhan ini, pakan ikan gurame ialah cacing sutra. Cacing ini bisa diperoleh di penjual khusus cacing sutra atau bisa pula dicari di kolam-kolam lain di berbagai penjuru desa. Ikan yang sudah cukup besar dialihkan ke kolam tanah yang telah dikondisikan sebelumnya dengan baik, yaitu pembersihan lumpur dan makhluk predator, pemberian zat untuk menetralkan keasaman, dan bahan starter dan probiotik untuk merangsang pertumbuhan mikroorganisme yang kelak akan menjadi rantai makanan hingga menciptakan pakan alami bagi ikan gurame yang dibudidaya. Terletak bersebelahan dengan rumah tempat tinggalnya, terdapat belasan kolam tanah
yang menjadi tempat Pak Yusuf membesarkan ikan-ikan guramenya. Rutinitas kegiatan Pak Yusuf di kolam guramenya antara lain ialah pemberian pakan. Digunakan sebagai pakan utama ialah pakan buatan pabrik yang diperoleh dari toko pakan. Pemberian pakan merupakan salah satu kunci sukses dalam budidaya ikan gurame. Mengingat harga pakan dari toko yang sulit diprediksi harganya dan cenderung terus melonjak, maka pemakaiannya harus seoptimal mungkin dan dikombinasikan dengan pemberian pakan alami. Sedangkan pakan alami antara lain ialah rumput-rumputan dan daun sente yang ditumbuhkan di tepian kolam, diberikan sambil membersihkan tepian kolam. Sejumlah tali dipasang melintang ke berbagai arah di atas permukaan kolam, dimaksudkan untuk mengurangi serangan hama, yaitu burung pemakan ikan. Tiap selang beberapa waktu, Pak Yusuf pun turun ke kolam untuk memeriksa keberadaan dan kondisi ikannya, baik taksiran jumlah maupun kesehatannya. Pemeriksaan ini menentukan langkah-langkah khusus selanjutnya yang akan diambil untuk memastikan kegiatan budidaya ini berjalan sesuai dengan harapan. Di antara hamparan area kolamnya tersedia sebuah gubuk kecil, tempat Pak Yusuf melepas lelah, beristirahat sambil menikmati keindahan udara dan panorama Desa Pabuaran. Kebanyakan petani gurame di sini ialah petani pemijah dan perbesaran hingga ukuran tertentu. Banyak pembeli dari daerah lain yang berburu mencari bibit ikan gurame di Desa Pabuaran untuk kemudian dibesarkan di daerah lain hingga ukuran konsumsi. Demikianlah hari berganti hari. Namun Pak Yusuf tetap konsisten hidup sebagai petani gurame, memijahkan ikan, mengurus ikan-ikan kecil, lalu menjualnya kembali. Dari perputaran itulah ia mendapatkan nafkah yang digunakan untuk membiayai kehidupan keluarganya.